Keseruan selama menjadi MPK, Kak. Serunya gimana? Wah, asik nih bisa mencat OSIS kan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel Kak OSIS. Salam OSIS, pasti semangat. Oke teman-teman, dalam video kali ini, jadi kita di sini kedatangan tamu spesial untuk membahas MPK. Nah, kebetulan beliau ini berpengalaman di MPK, jadi saya undang untuk berbagi informasi masalah MPK, teman-teman. Sebelum itu, ada baiknya kita kenalan dulu. Siapa sih kakak ini? Saya dibuka saja maskernya, Kak. Yang penting kita social distancing ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Safira Aulia. Bisa kalian panggil Kak Fira. Aku alumni dari SMA Negeri 2 Bangkalan, baru lulus tahun ini. Ya. Jadi Kak Fira ini pernah menjabat sebagai MPK, teman-teman. Sebagai apa jabatannya nanti kita tanyakan lebih lanjut ya. Jadi kita ulik informasi sebanyak-banyaknya dari Kak Fira ini. Ada sekitar 1000 pertanyaan, Kak, siap ya? 1000 pertanyaan buat Kak Fira tentang MPK, teman-teman. Yang pertama saya tanyakan, MPK itu apa sih menurut Kak Fira? MPK itu adalah salah satu organisasi di mana seharusnya itu lebih tinggi daripada OSIS. Yang intinya garis besarnya itu seperti itu. Lebih tinggi daripada OSIS. Kalau yang saya baca artikel, Kak, MPK itu secara fungsional, secara fungsinya untuk menjalankan tugas-tugasnya itu memang lebih tinggi daripada OSIS. Akan tetapi dari struktural di sekolah biasanya MPK itu sejajar dengan OSIS. Nah, kalau pendapat saya yang seperti itu, kira-kira Kak Fira setuju nggak, Kak? Ya benar, secara fungsional itu memang lebih tinggi, tapi secara struktural itu memang itu sama. Karena seperti di sekolah Fira itu antara OSIS dan MPK itu sejajar, gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah, intinya itu sama gitu. Oke, jadi kenapa OSIS itu bisa lebih di bawahnya MPK? Karena MPK itu tugasnya atau fungsinya itu memang mengawasi kinerja OSIS ya, Kak ya. Jadi secara fungsional MPK itu ada di atasnya OSIS, teman-teman. Karena OSIS memang harus melaporkan semua kegiatan OSISnya kepada MPK. Jadi seperti itu. Kenapa secara struktural OSIS itu sejajar dengan MPK? Karena kita OSIS dan MPK itu sama-sama anak organisasi dari sekolah. Jadi sama-sama tangan kanan dari sekolah, teman-teman. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang kedua, Kak. Kedudukan MPK menurutmu seperti apa? Oh, sebenarnya tadi sudah kita bahas ya. Fungsional dan struktural. Ya. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Berapa tahun Kak Fira ini menjabat di MPK? Fira ini menjabat di MPK selama 2 tahun, di mana tahun pertama itu Fira menjadi wakil sekretaris umum. Yang kedua, di tahun kedua Fira menjadi ketua komisi B. Menjabat sebagai yang pertama wakil sekretaris umum, untuk yang di tahun berikutnya ketua di komisi B. Mungkin bisa dijelaskan, Kak, komisi A, komisi B sampai komisi keberapa itu apa saja tugas-tugasnya? Seperti apa? Kan saya mungkin saya dan teman-teman yang lagi nonton video ini juga belum tahu fungsinya komisi A, komisi B, dan jabatannya itu kinerjanya, sistemnya seperti apa sih, kan begitu. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungkan oleh teman-teman semua biasanya, Kak. Nah, di MPK itu kan ada komisi A, komisi B, komisi C, sampai komisi E, di mana di OSIS sendiri itu ada C-nya itu kan ada dari 1 sampai 10. Nah, kalau di MPK itu, fungsi MPK itu adalah untuk menjadi ketua harian di setiap C-nya OSIS. Misalnya, ketua komisi B seperti saya itu menjadi ketua harian di C3 dan C4 gitu. Begitu pula dengan C1 dan C2 itu ketua komisinya itu komisi A gitu, dari MPK gitu ketuanya.
Oh, berarti ini kalau di OSIS itu ada 10 C, berarti untuk komisi yang ada di MPK itu berarti ada 5 ya Kak ya. Berarti untuk komisi A itu C1 dan C2, untuk komisi B itu C3 dan C4 sampai nanti komisi E ya. E itu mengurusi OSIS bidang ke-9 dan ke-10. Jadi seperti itu ya Kak ya. Oke. Selanjutnya jumlah anggota MPK. Kalau mulai dari ketuanya, intinya BPH, setelah itu dari masing-masing komisi itu jumlahnya ada berapa Kak? Kalau di sekolah Kak Vira dulu. Kalau di sekolah Kak Vira itu ada 15 orang MPK, di mana 5 itu 5 harian, ada ketua, wakil, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Dan 10-nya itu dibagi menjadi 22. Jadi komisi A ada 2 orang, komisi B ada 2 orang gitu sampai di komisi E. Jadi totalnya ada 15 orang gitu. Oke, totalnya ada 15 orang. Berarti 15 orang saja cukup ya Kak ya. Kalau di OSIS cuma 15 itu kurang Kak. Ya. Jadi kalau saya kan OSIS, jadi nggak tahu MPK itu berapa. Sebenarnya ya tahu teman-teman, cuma kan nggak terlalu mendalami seperti itu. Kalau di OSIS 40 biasanya ya, sekitar 40 orang untuk ada di OSIS di masing-masing segbid dan juga BPH-nya. Nah, untuk MPK ini cukup 15 orang. Dan menurut Kak Vira ini 15 orang ini kurang nggak Kak kira-kira? Kalau misalkan lebih dari 15 orang gimana? Pada tahun pertama Vira menjadi MPK itu anggotanya ada 36. Itu hampir sama dengan OSIS. Nah, karena pada tahun pertama itu kayak kurang ada yang MPK-nya itu ada yang nggak aktif, ada yang gimana. Jadi kita memang cari MPK yang benar-benar aktif agar bisa benar-benar mengetahui ini OSIS yang gini. Terus ada juga kadang MPK-nya itu malah melakukan kesalahan gitu. Jadinya dicari memang yang benar-benar terbaik dari yang terbaik gitu. Selanjutnya ini sebenarnya saya juga penasaran Kak. Misalkan dari OSIS itu melakukan kesalahan atau yang tidak sesuai dengan peraturan atau ADART yang sudah ditetapkan dalam sidang tahunan. Nah, dari MPK itu gimana caranya untuk membuat OSIS itu semacam OSIS itu diberi sanksi gimana gimana sih caranya memberi sanksi OSIS gitu? Nah, kalau di MPK-nya di sekolahnya Vira itu kan MPK itu selalu mengawasi gerak-geriknya OSIS maupun di luar kerjanya OSIS maupun di sekolah. Tapi kalau di luar sekolah itu sudah lepas ya. Nah, MPK itu setiap minggunya kalau di sekolahnya Vira pasti ada yang namanya rapat. Nah, di rapat itu kita akan kayak rapat misalnya ini anggota ini itu melakukan kesalahan ini. Nanti kita tuh nyari minggu selanjutnya kita tuh nyari itu bukti-buktinya bahwasannya si A ini melakukan ini benar apa tidak gitu. Kalau sudah benar melakukan itu, kita yang melihat dan ketua MPK kita juga melihat, kita tuh langsung berbicara kepada ketua OSISnya. Misalnya bilang ke Kak OSIS nih, Kak, anggotanya seperti ini, tolong dibilangi terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya masih melakukan, baru kita tindak lanjuti. Kalau masih melakukan juga, baru kita kasih semacam di atasnya peringatan gitu. Setelahnya di atasnya peringatan, baru ditindak tegas bahwasannya langsung dipecat atau diapain seperti itu. Berarti peringatannya ini sampai 3 kali ya Kak ya? Berarti kartu kuning pertama jika melakukan kesalahan kita dari MPK itu ngasih kartu kuning ke salah satu anggota OSIS. Kesalahan kedua masih kartu kuning lagi. Nah, kalau sudah terkumpul 3 kesalahan kartu merah ya Kak ya. Jadi
itu sudah disahkan biasanya kayak dari keputusan sidang tahunan biasanya ya. Bahwa seluruh OSIS juga sudah tahu biasanya bahwa konsekuensinya jika melakukan kesalahan ya seperti itu. Bisa juga dipecat. Yang memecat siapa? Dari MPK. Jadi seperti itu. Seandainya saya juga geram dengan perilaku, misalkan saya nih ketua OSIS ya Kak ya. Saya geram perilaku perilaku anggota OSIS saya. Nah, itu boleh gak saya melaporkan ke MPK-nya? Jadi MPK, ini ada anggota saya yang seperti ini masalahnya. Nah, kira-kira gimana itu? Saya sendiri yang melaporkan. Nah, kan dari OSIS-nya ini kan yang melaporkan gitu, ketua OSIS-nya yang melaporkan kepada MPK. Nah, nanti MPK itu akan menindaklanjuti gitu. Dilihat gerak-geriknya apakah benar gitu. Kita cari selidiki dulu benar tidaknya. Jika benar, kita lalu melakukan peringatan. Kita sendiri yang melakukan peringatan. Lanjut, kalau setelah peringatan itu gak bisa, lanjut seperti yang tadi itu, yang sidang tahunan gitu. Kalau seandainya saya sendiri mau melepas anggota saya, gimana ya? Enggak ya, ada bisa ya. Itu harus mengacu sama. Iya, bisa mengacu kepada ADRT yang ada di sekolahnya masing-masing gitu. Oke. Keseruan selama menjadi MPK, Kak. Serunya gimana? Wah, asik nih bisa mencat OSIS kan gitu. Sebenarnya itu kalau dibilang seru, ya seru, tapi gak begitu seru karena jujur yang lebih terkenal itu adalah OSIS bukan MPK. Karena MPK tuh badan pengawas gitu, kayak ngikutin OSIS kemana-mana gitu. Jadi yang lebih terkenal itu si OSIS daripada si MPK gitu. Kalau serunya sih mungkin setiap ada acara OSIS kita ikut gitu. Jadi ya sebagai anak tiri lah gitu. Kalau sebagai anak tiri ini wah jangan dong. Merasa tersiksa nanti Kak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal yang paling tidak terlupakan ketika menjabat sebagai MPK, entah itu Kak Vira ketika menjadi wakil sekretaris ya, juga ketika Kak Vira ini ada di komisi B ya. Silakan. Dukanya itu yang pastinya kan Vira di sekolah bukan hanya MPK aja. Vira ikut pramuka, Vira ikut PBB. Nah itu sulit banget untuk membagi waktu karena rapatnya itu selalu bersamaan. Jadi dukanya di situ kalau satunya MPK gak bisa ikut, terus Vira datang ke PBB, MPK-nya tuh kayak gimana anggota MPK aku gak datang gini. Padahal kamu ketua komisi, kamu sekretaris gitu, selalu ada omongan ini gak pernah datang. Misalnya Vira datang ke MPK, nanti PBB yang bilang Vira tuh gak pernah datang, selalu datang ke MPK gitu. Jadi itu teman-teman hal yang paling tidak terlupakan. Jadi agak sedih ya kalau nanya hal yang paling tidak terlupakan ke Kak Vira ini. Selanjutnya, konflik apa yang paling besar antara MPK dan OSIS, Kak? Konflik. Kalau konflik itu di sekolah Vira alhamdulillah tidak ada gitu, tidak pernah, selalu jalan gitu, rapi antara OSIS dan MPK. Oh iya, jadi memang sebenarnya teman-teman antara OSIS dan MPK itu secara struktural kembali ke pembahasan tadi, kita itu sejajar dan memang MPK dan OSIS itu harus saling membantu. Jika OSIS mau membuat program kerja, harus ada rekomendasi juga dari MPK karena aspirasi dari siswa itu jalannya itu ada di MPK. MPK nanti memberikan aspirasi-aspirasi dari teman-teman siswa dan siswi di sekolah, di suatu sekolah itu nanti disalurkan oleh MPK ke OSIS. Jadi seperti itu teman-teman. Dan OSIS membuat program kerjanya. Setelah program kerja jadi kami dari OSIS juga mau meminta persetujuan dari MPK. Kalau kita semua juga sudah fix setuju, kita ajukan ke pembina OSIS. Nah, di situ ketika program kerja tahunan sudah oke, nah
baru kita ketika mengadakan semua program kerja, menjalankan semua program kerja yang antara OSIS dan MPK itu setujui bersama. Nah, jadi MPK juga harus membantu kegiatan OSIS. OSIS juga harus banyak-banyak komunikasi, minta bantuan ke MPK supaya kan MPK yang lebih dekat dengan siswa dan siswi. OSIS itu pelaksananya. Nah, jika OSIS mau mengadakan sesuatu, kenapa harus melaporkan dulu ke MPK? Karena MPK nanti yang akan bisa membuat siswa dan siswi itu mau bergerak, teman-teman. Kita ada lomba nih, lombanya begini seru. Kalau cuma OSIS yang bilang itu ke siswa dan siswi, mungkin hanya separuh minat mereka. Mungkin hanya 50% minat mereka. Kalau ada bantuan dari MPK, MPK itu kan majelis perwakilan kelas ya. Bener ya Kak? Nah, itu biasanya MPK yang mewakili kelasnya untuk mengajak teman-temannya di kelas itu supaya antusias untuk mengikuti acara atau program-program kerja OSIS. Jadi seperti itu teman-teman. Satu lagi nih Kak, jika ada dari teman-teman ini yang mau masuk MPK, caranya gimana sih? Gimana? Nah, caranya itu ada sedikit persamaan tentang sama MPK, sama OSIS. Itu caranya itu hampir sama. Intinya tuh kalian harus dekat dengan bersosialisasi antara dengan kalian dengan murid-murid yang lain, agar kalian tuh dikenal, oh ini kakak MPK, nanti aku kalau mau menyalurkan aspirasi itu enak. Misalnya, kak di sekolah kita kenapa gak ngadain futsal, kak kenapa sekolah ini gak ngadain acara ini 17-an gitu. Nanti kalian tuh aspirasi itu kalian tuh akan bicarakan kepada MPK. Jadi kalian harus sering-sering berkomunikasi dengan siswa yang lain. Terus yang kedua, kalian itu harus banget yang namanya tegas terhadap apa yang kalian bicarakan, itu kalian harus pegang teguh gitu. Terus cara yang masuk kedua sih ketiga itu kurang lebih sama dengan OSIS. Jadi untuk masuk MPK itu sebenarnya teman-teman juga ada seleksinya ya Kak ya. Harus ada persiapan juga hampir sama dengan OSIS. Jadi namanya juga kita itu sejajar ya secara struktural. Jadi memang kita ada seleksi MPK, ada wawancara MPK dan proses-proses seleksi yang lainnya. Dan bagaimana cara menjawab wawancaranya kalau di MPK? Ya teman-teman harus tahu dulu, paham dulu apa itu MPK. Nah, sebenarnya tadi sudah kita bahas semua apa itu MPK dan fungsinya. Terus ada komisi A, B, C, D. Sebenarnya kalau di pemerintahan itu MPK hampir sama dengan MPR, teman-teman. Ya. Untuk OSIS itu bagian eksekutifnya hampir sama dengan presiden dan menteri-menterinya, seperti itu. Rindu Kak sama MPK Kak? Rindu atau? Kalau dibilang rindu sih enggak, karena sekarang lebih pro kepada pramuka dulu gitu. Ya, karena pramuka itu nanti Kak OSIS akan bahas pramuka gitu. Oke. Ya juga Kak Vira ini juga aktif di pramuka teman-teman. Jadi Kak Vira ini salah satu anggota Dewan Kerja Cabang di kabupaten kami di Bangkalan, Surabaya Utara ya. Jadi kalau saya cuma di Ranting, jadi masih bawahannya Kak Vira. Oke, itu saja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Kak Vira mohon maaf juga kan? Ya, mohon maaf. Nah, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol like untuk channel ini, juga share video ini ke semua media sosial teman-teman. Kak Vira juga punya channelnya Kak ya? Nah, namanya channelnya Kak? Safira Aulia. Safira Aulia, juga di subscribe ya teman-teman. Kalau ingin lebih tahu tentang pramuka, nah di situ ada vlognya Kak Vira, banyak vlognya. Oke, sudah itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OSIS, pasti semangat.